Halo semua, kali ini saya berada di Pasar Seketeng Sumbawa Besar. Kita akan melihat apa yang sudah ada di dalam pasar karena ini belum digunakan, habis direnovasi. Ikutin terus keseruan kita di dalam ya, untuk kita lihat fasilitas yang ada di dalam. Pasar Seketeng beralamat di Jalan Yosudarso, Kelurahan Seketeng, Sumbawa. Sejak terjadinya kebakaran pada tanggal 23 Januari 2019, inilah wajah baru Pasar Seketeng setelah dilakukannya revitalisasi. Biaya revitalisasi Pasar Seketeng ini memakan sebesar 58 sampai 83 miliar. Pasar Seketeng diharapkan menjadi pasar yang ber-SNI, yaitu pasar yang aman, pasar yang nyaman, dan pasar yang bersih. Pasar Seketeng diresmikan pada tanggal 23 Januari 2021. 2 tahun setelah terjadinya kebakaran. Setelah terjadinya kebakaran, sampai saat ini, kegiatan pasar atau jual beli dilakukan di Taman Kratu. Nantinya, semua pedagang akan kembali ke Pasar Seketeng untuk menempati kios-kios yang sudah dimiliki ketika Pasar Seketeng itu siap untuk beroperasi. Kita harapkan dalam waktu dekat ini Pasar Seketeng udah bisa beroperasi dengan lancar, aman, nyaman, dan bersih. Ya teman-teman, setelah kita masuk tadi ya, ini sepertinya ada kantor nih teman-teman. Kemungkinan nih kantor pengelola pasar. Dan sudah ada ruko. Ini bukan ruko teman-teman, ini kios. Ini kios tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil lah teman-teman. Teman-teman, di dalam sini tuh ada seperti denah ya, denah pasar. Jadi di sini tuh ada 2 lantai. Ada 3 blok, blok A, blok B, dan blok C. Memang nggak terlalu kelihatan teman-teman, cuma nanti mungkin kita bisa lihat. Ayo teman-teman. Kita berada di lantai 2 dan ini adalah blok A. Ini blok A yang lantai 2. Bisa dilihat nomor-nomornya itu udah ratusan di sini teman-teman. Ini salah satu kios yang terbuka ya. Kita bisa lihat ukurannya teman-teman. Lebar depan itu 7 keramik dan ke belakangnya sekitar 9 keramik. Ukuran keramiknya 40 cm teman-teman. Ayo teman-teman, kita coba jalan lagi. Salah satu contoh beda ukuran nih, lebar depannya 7 keramik, ke belakangnya 7 keramik juga. Masih ada yang membangun ya.
ini kita di blok B, teman-teman. Jadi di sini tuh ada kios tanpa pintu, sedangkan di depannya yang pakai pintu. Ini masih dalam finishing ya, tahapan finishing. Kita coba lihat sebelah utara. Di bagian utara ini, nah ini pintu di bagian utara. Teman-teman, kita berada di bawahnya blok B ya. Di sini tuh fasilitasnya ada keran ya, ada keran sama ya kayak selokan gitu kecil. Nah ini peruntukannya buat apa kita juga belum tahu nih teman-teman. Ini di bawahnya blok B atau masih di seputaran blok B nih, blok B yang bagian bawah. Ini coba saya jalan ke bagian selatan dan terdapat fasilitas pemadam kebakaran ya. Nah ini hidran, fasilitasnya hidran dia. Kemudian di bagian selatan ini masih sama seperti yang ada di bawah blok B. Di pojok kirinya, di pojok kiri itu terdapat toilet ya teman-teman ya. Ini bisa kita lihat ada toilet. Nah, ini fasilitas toiletnya di sini ya, ada dua. Ini bagian belakang sebelah utara, bertepatan dengan nanti langsung ke Pragas teman-teman, stadion. Ini pintu belakang teman-teman, yang bagian selatan ya. Ini pintu belakangnya nih. Di belakang sini langsung area parkir. Banyak suara burung teman-teman ya, karena emang di sini banyak pelihara burung walet ya. Di sini lahan parkirnya yang bagian belakang. Ini pendapat saya pribadi ya, lahan parkirnya kemungkinan kurang sih teman-teman. Emang sih dari bagian selatan, utara, dan bagian depan barat itu cukup luas. Di ujung itu terdapat juga 2 buah toilet teman-teman. Kalau dari belakang dan dari samping, kita coba masuk ke tengah nih. Ada tempat cuci tangan dan juga himbauan untuk mencegah corona. Coba kita pakai fungsi kerannya, belum diaktifin ya. Kita masuk teman-teman. Nah di sini tuh setiap lapak ya kurang lebih 1,20 meter ya teman-teman, atau 1,5 meter sudah difasilitasi keran, tempat pembuangan, dan juga tempat penyimpanan seperti ini.
Di area tengah sini juga difasilitasi jalan untuk troli teman-teman. Bisa juga digunakan untuk yang pakai kursi roda teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang pakai kursi roda bisa jalan-jalan ke pasar nih. Yang pasti tempatnya besar, luas, dan saat ini sangat rapi. Dan semoga bisa dijaga kebersihan dan kerapiannya. Di atas lokasi yang tengah bisa dilihat di sini tuh hanya ada kipas angin ya, kipas angin, dan lapaknya seperti ini teman-teman. Ukuran 1,20 meter dikali 2,5 meter. Kalau saya kurang akurat ukurannya, mohon maaf lahir dan batin. Dan di keempat sisi itu sudah ada tangga ya. Ini saya lagi di lantai 2 di bagian tengah teman-teman. Di setiap sudut itu sudah ada toilet 1, 2, 3, dan 4. Coba kita lihat salah satunya ya. Ini area tengah-tengah pasar teman-teman, dan dia bangunan itu terpisah dari kios-kios yang ada di depan, kiri dan kanan. Nah, ini teman-teman, ini fasilitasnya. Di sini ada, ini tempat penyimpanan peralatan petugas kebersihan, dan ini toiletnya teman-teman. Ini fasilitasnya. Di sini ada kloset dan nanti akan diberikan bak teman-teman. Sirkulasi udaranya teman-teman ya, yang tadi di atas. Ya teman-teman, ini bagian bawah di bagian tengah pasar. Di sini kiosnya itu ada besi-besinya ya. Di sana juga masih ada ya teman-teman, sama seperti yang ada di sini. Dan tetap di keempat sisi itu sudah difasilitasi tempat mencuci tangan. Ini di bawahnya blok A teman-teman. Di sini kemungkinan adalah food court atau tempat penjual makanan ya. Dan semoga di sini makanan Nusantara atau yang khas dari Sumbawa ini ada di sini teman-teman. Seperti singgang, sepat. Wah, mantap teman-teman. Di samping food court ya. Kamar mandi terkunci. Dan ini adalah tempat kita beribadah. Jadi kalau pasar sudah buka subuh dan tidak sempat sholat subuh, kita bisa sholat di sini. Kalau nggak sempat sholat zuhur juga bisa di sini sampai asar. Karena malam kemungkinan tutup pasar ya. Nah ini sholatnya teman-teman. Nanti tempat wudhunya di sini. Ini tempat wudhunya belum dipasangin keran. Sana. Akan tetapi di sini tidak ada toilet ya. Setelah berkeliling barat ke timur, utara ke selatan, dan kita sudah lelah ya teman-teman. Semoga nanti setelah beroperasinya pasar ini, kebersihan dan keamanannya bisa terjaga dan dapat bermanfaat dan tidak ada komplain dari teman-teman masyarakat yang menggunakan pasar. Semoga pasar ini dapat bermanfaat buat seluruh warga Sumbawa, khususnya Sumbawa Besar ataupun di daerah di sekitarnya. Sekian dulu video kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.